Dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar, itu borok habis-habis. Saudara, saya mau sampaikan kepada semua di sini, ini negara lagi kacau balau. Ini negara aturannya makin kemari makin gak jelas, saudara. Menteri sama menteri pernyataannya saling menyerang. Menteri sama menteri banyak yang tidak koordinasi. Udah gitu, saudara, banyak yang teriak perangi korupsi, tapi korupsinya makin bertambah. Saudara, memerangi korupsi bukan dengan mulut, bukan. Seorang pejabat kalau mau memerangi korupsi, katakan presiden mau memerangi korupsi, bukan dengan teriak, saudara. Bukan dengan mulut, tapi dengan aturan, dengan regulasi, dengan penegakan hukum. Kalau betul presiden menegakkan hukum, perangi koruptor. Presiden kita berkali-kali berteriak, ayo perangi koruptor, saya akan perangi koruptor, saya tidak takut itu ancaman koruptor. Sudah bagus kalimatnya, sudah bagus kata-katanya, tapi sekarang yang kita minta adalah actionnya, tindakannya. Korupsi nggak bisa dihapus dengan kata-kata, korupsi nggak bisa dihapus dengan teriak-teriak, korupsi nggak bisa dihapus, saudara, dengan retorika. Korupsi hanya bisa dihapus dengan penegakan hukum. Tangkap semua koruptor, jebloskan mereka ke penjara, hukum yang berat tanpa pilih bulu. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Saya berkali-kali sampaikan, saudara, ini korupsi udah makin gila, triliun-triliunan. Bukan lagi korupsi yang miliaran, bukan ratusan juta, triliun. Saya bertanya masyarakat sini, pernah melihat duit triliunan? Pernah belum? Pernah belum? Yakin? Pernah belum? Sama. Saya juga belum pernah, palingan lihat di TV. Betul. Ya kesian nasib kita, palingan yang kita lihat 100.000, 1 juta, 2 juta, ini triliunan. Saudara, itu kalau nggak dikorupsi, itu bisa membuka lapangan kerja. Itu kalau nggak korupsi, saudara, itu bisa bikin pabrik di mana-mana. Itu kalau nggak dikorupsi, saudara, sebagaimana dikatakan oleh saudara Bambang, mantan pimpinan KPK, itu kalau hasil tambang tidak dikorupsi, saudara, satu warga Indonesia, setiap orangnya di Indonesia itu bisa dapat gaji buta 20 juta per bulan. Kalau nggak ada korupsi, Anda nih dapat 20 juta per bulan, yang dewasa sampai yang bayi, saudara. Dihitung, ini mengatakan begini, mantan salah satu pimpinan KPK, saudara. Dia hitung sekian banyak yang korupsi, sekian triliun, saudara. Itu kalau digabung bisa menggaji orang Indonesia tanpa kerja, gaji buta 20 juta per bulan, saudara. Makanya ini korupsi udah kelewatan. Dulu di zaman Pak Harto, Orde Baru, korupsi ada, bukan nggak ada, cuman korupsinya masih di kolong meja. Tahu korupsi di kolong meja? Masih ada rasa malu, saudara. Ada korupsi kolong meja, saudara. Begitu kita masuk reformasi 98, korupsinya naik di atas meja, saudara. Naik tingkat, korupsinya di atas. Begitu zaman Jokowi 10 tahun sampai meja-mejanya dua hari. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya, saudara, saya sudah berikan masukan nasihat kepada Bapak Presiden melalui ring satunya, saudara, orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Dari sebelum dilantik saya sampaikan kepada mereka supaya disampaikan kepada Bapak Presiden, kalau nanti sudah dilantik tanggal 20 Oktober, tolong orang-orang bermasalah jangan lagi diangkat jadi pejabat, jangan diangkat jadi menteri, jangan diangkat di lingkungan presiden, jangan diangkat jadi komisaris di BUMN negara. Sampai saya sebut, saudara, Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu namanya, si A, si B, si C, sampai sekian belas. Saya bilang, sampaikan ke Bapak Presiden, kalau orang-orang ini tetap dipakai, saudara, Presiden tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Tidak, orang-orang ini akan merongrong, akan terus bikin masalah. Saya sebutin satu-satu itu nama, saudara. Begitu selesai dilantik, bikin kabinet, yang saya sebutin semuanya masuk kabinet. Gimana ceritanya, saudara? Kita kasih saran, usulan, nasihat, saya sebut nama satu-satu. Yang saya sebut, saudara, hampir semua masuk jadi pejabat, saudara.
Kita mesennya bukan diangkat jadi pejabat, jangan diberikan jabatan. Nah buktinya kita lihat Jokowi dengan 17 menteri Prabowo saat ini, 17-17-nya orang-orang Jokowi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Prabowo lagi keluar negeri, menteri-menteri tadi mundar-mandirnya ke Solo. Presidennya di Jakarta, bukan di Solo. Lapor ke presiden yang di Jakarta, bukan lapor ke mantan presiden di Solo, betul? Begitu saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Nah tapi sungguh pun begitu, ada kabar gembira. Mau tahu kabar gembiranya? Betul. Nah sekarang alhamdulillah setan lagi pada ribut. Setan lagi pada ribut, saudara. Saling melapor, saling buka rahasia, saling buka kebobrokan, saling jebloskan ke penjara. Setan sama setan lagi ribut. Alhamdulillah. Ada yang nanya umat kepada saya, Habib, ini negara kan lagi gelap begini nih, lagi kacau balau. Kenapa Habib nggak ajak umat untuk turun lagi kayak model aksi 212? Saya bilang tunggu dulu, ini setan sama setan lagi berantem, kita tonton. Saya mau tanya yang hadir, kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Pisahin jangan? Kalau perlu adu lagi, betul? Betul? Kalau perlu apa? Adu lagi, saudara. Kadang protes, Habib ngadu-ngadukan haram. Saudara, adu domba haram, betul? Adu manusia lebih haram, betul? Ayo jawab yang kompak. Adu domba haram tidak? Hukum adu domba apa? Ayo sebut hukumnya. Adu domba, adu domba, adu manusia, adu setan, adu setan. Kalau bagi saya wajib. Yang bilang mubah, yang bilang wajib, kita adu terus, adu. Biar setan berkelahi. Setuju gak? Setuju gak? Nah setan lagi berkelahi. Ntar kalau setan yang atu udah kalah, yang atu kan kecapean, baru kita jorokin. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah sekarang orang zolim lagi berantem, betul? Zolim lagi masing-masing saling buka rahasia, betul? Si jahat sama si jahat lagi saling menyerang, betul? Alhamdulillah. Sekarang ada yang bertanya, kenapa Beb? Alhamdulillah, karena doa umat digobolin. Doa umatnya semua, doa kiai digobolin. Di mana-mana, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di majelis-majelis, saudara, di mana-mana umat rame-rame baca sholawat asghiriz zalimin bidzalimin. Apa arti asghiriz zalimin bidzalimin? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim, aduk mereka, hancurkan sesama mereka, wa akhrijna, dan keluarkan kami min bainihim, dari tengah-tengah orang zalim yang sedang berseteru, salimin, dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sering gak kita baca selawat asghiriz zalimin bidzalimin? Sering baca? Sering dengar? Betul. Nah jadi saudara, doa kita digobol. Alhamdulillah. Saya lagi lihatin saudara, dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara. Yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana Habib Rizik, saudara. Ada operasi Delima kok, kita dapat dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi Delima untuk ikuti, awasi, saudara, yang namanya Habib Rizik dan habisi, saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua, saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan, korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia, saudara. Saya bersyukur kemarin, saudara, dia mau coba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah, saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam, saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja, oh saudara, orang zalim, saudara jangan pikir Allah diam. Allah subhanahu wa ta'ala qala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan anda pikir Allah itu lalai, Allah itu alpa, Allah itu lengah, saudara, dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak lupa, dan enggak ada sifat lupa bagi Allah. Allah enggak lengah. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat, dan balasan di akhirat akan lebih pedih lagi, saudara. Dan kita lihat, saya sedang tunggu momentum semua pelaku daripada pembantaian 6 laskar kami di KM 50 akan kami kejar, saudara, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nggak boleh penjahat ini dibiarkan. Kalau kemarin mereka berani bunuh 6 laskar kita, besok mereka berani bunuh kiai, berani bunuh santri, berani bunuh siapa saja, karena mereka dilindungi, dijaga, tidak diseret ke pengadilan, saudara. Saat ini kita sedang menyiapkan segala sesuatu. Kami akan seret mereka, kami akan seret mereka, termasuk Jokowinya, saudara. Siapapun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam KM 60 sudah KM 50, saudara, harus bertanggung jawab di pengadilan HAM. Setuju tidak? Semua saya tanya, setuju tidak? Nah, semua saya tanya, siap bersatu, siap berjuang. Jadi kalau Habib Kiai mau lawan pejabat-pejabat yang bejat, setuju tidak? Dukung tidak? Apalagi kalau kita mau lawan 9 cacing, saudara. Tahu 9 cacing? Kemarin jadi 9 naga. Nah sekarang, saudara, kita akan berusaha dia jadi 9 cacing. Kemarin kami melakukan tablik akbar besar-besaran, ribuan warga Banten kumpul, saudara. Untuk apa? Untuk melawan oligarki yang ada di PIK 2, yang merampas tanah rakyat, yang ngambil tanah tanpa bayar, saudara, yang seenaknya rakyat mau diusir, rakyat mau direlokasi, saudara. Semua pejabat dibayar, TNI Polri-nya juga dibeli, saudara. Nah kemarin kita sudah deklarasi, ribuan warga Banten turun, dan kami semua siap jihad. Kalau warga Banten diusir, dipaksa, saudara, tanpa ganti rugi yang sebenarnya, mereka semua akan angkat senjata jihad melawan naga-naga 9 yang sudah mulai kurang ngajar, menindas rakyat Indonesia akibat oknum pejabatnya bejat, banyak bisa dibeli. Betul? Begitu saya mau tanya masyarakat Jawa Barat ini, kalau Banten udah bergolak, Jawa Barat siap tidak perang lawan oligarki busuk? Siap tidak perang lawan mafia jahat? Siap tidak perang lawan oknum-oknum pejabat yang menjadi jongos asing? Siap tidak? Siap bangkit? Siap berjuang? Takbir! Shallu ala nabi. Nah, begitu saya minta selawat asghari zalimin bi zalimin teruskan baca di majelis taklim, di pesantren, saudara, di masjid-masjid, di langgar, di musola, di mana tempat, baca terus. Kita mohon pertolongan Allah agar yang zalim, saudara, disingkirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga pejabat-pejabat yang zalim semua disingkirkan. Saudara, saya kesian dengan Bapak Presiden. Kenapa? Ini ibaratnya 10 tahun Jokowi pesta, saudara, ngotorin piring, ngotorin sendok, garpu dan gelas. Nah sekarang Prabowo jadi presiden, Prabowo disuruh cuci itu piring yang kotornya, gelas yang kotornya, saudara. Udah gitu begitu berhenti ninggalin utang lebih dari 10.000 triliun. 10.000 triliun. Nah dia yang utang, sekarang Prabowo yang mesti bayar, saudara. Maka itu kesian, Prabowo jadi presiden ditinggalkan segudang masalah. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Presiden, tugasmu ini berat. Engkau ini nyuci piring, orang lain yang pesta. Engkau ini yang kalang kabut, orang lain yang korupsi. Engkau ini menjadi setengah mati atur negara karena presiden sebelumnya meninggalkan utang, meninggalkan masalah, hukum yang ditubruk. Maka itu saya sampaikan, kalau Anda mau lebih ringan, Jokowi dan kroni-kroninya singkirkan. Kalau Jokowi dan kroni-kroninya disingkirkan oleh Bapak Presiden, para habaib, para ulama, para kiai siap untuk bantu Bapak Presiden memerangi koruptor dan membersihkan negara ini. Betul? Siap bantu Bapak Presiden, siap dukung Bapak Presiden. Takbir! Makanya tadi saya katakan, kalau presiden serius mau perang lawan koruptor, jangan ngomong-ngomong saja, action, bertindak. Kami akan dukung Anda. Betul? Nah mudah-mudahan, saudara, suara kita didengar, dan saya yakin ini acara kita di sini, saudara, ini lagi didengerin, intel di BIN, lagi didengerin sama intel di Mabes Polri. Kemana saya ceramah diikuti, kemana saya ceramah direkam, enggak?
Saya bukan mau berontak, saya cuma mau bela Islam, mau bela umat, mau bela rakyat, mau menegakkan keadilan. Kami tidak ridho kalau rakyat ditindas, rakyat diperas, rakyat lebih dimiskinkan. Itu aja. Kita nggak minta kursi, kita nggak minta jadi menteri, kita nggak minta duit, kita nggak minta tanah, enggak. Yang kita minta tegakkan keadilan, insya. Habib Rizik Syihab kembali menyuarakan kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya, beliau menyoroti berbagai kebobrokan yang terjadi selama masa jabatan Jokowi, mulai dari utang negara yang melonjak drastis, proyek-proyek mangkrak, hingga lemahnya penegakan hukum yang dirasa tidak adil dan berpihak. Tak hanya itu, Habib Rizik juga memberikan tekanan langsung kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia dengan tegas mengingatkan agar tidak memberi tempat di pemerintahan kepada para mantan pejabat atau tokoh yang terlibat kasus korupsi. Rakyat butuh perubahan, bukan sekedar pergantian kursi. Jangan beri ruang bagi para koruptor untuk kembali merajalela. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan seruan Habib Rizik Syihab? Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk terus dapat update terbaru seputar isu politik, tokoh nasional, dan fakta-fakta yang jarang dibahas media mainstream. Aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan konten panas selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.